Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membawakan sebuah kisah misteri tentang anak yang diasuh oleh pocong karena dulunya mungkin sang ibu melanggar pantangan sewaktu hamil. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di cerita ini sebut saja namanya Lastri. Lastri mengingat kembali kejadian ketika ia duduk di sekolah dasar. Ia memiliki teman wanita yang menurutnya sangat aneh saat itu. Ia tidak mengerti seharusnya anak berkebutuhan khusus perlu bersekolah di SLB, tetapi tidak bagi Ratih. Ratih, anak yang selalu terlihat murung dan tidak bisa berbicara jelas, selalu menjadi korban rundungan di sekolahnya. Kakak kelas maupun teman sekelasnya selalu menjauhinya. Tidak hanya karena perilaku Ratih yang aneh, tetapi juga Ratih memiliki penyakit yang setiap harinya Ratih mengeluarkan cairan kuning kehitaman yang teramat sangat bau dari telinganya. Itulah sebab mengapa enggan teman-teman sebayanya menemani Ratih. Berbeda dengan anak-anak yang lain, Lastri hanya satu-satunya yang mau bergaul dengan Ratih. Karena rasa iba, Lastri seringkali menahan rasa bau dan jijik sekedar untuk menemani Ratih bermain saat jam istirahat sekolah. Lastri yang lama-kelamaan terbiasa dekat dengan Ratih, kini ia sering pulang bersama Ratih dan bermain di rumah Ratih. Perlahan rasa jijik itu hilang digantikan rasa iba dan kasih sayang seorang sahabat. Lambat laun, Lastri mulai mengajak teman-temannya yang lain untuk juga bermain bersama Ratih. Di umur yang belia itu Lastri sudah menunjukkan rasa kemanusiaannya kepada sesama. Hasil baiknya sedikit demi sedikit Ratih sudah mulai diterima di lingkungan sekolah berkat kegigihannya Lastri meyakinkan teman-temannya yang lain jika kekurangan Ratih tidak untuk dijauhi atau dirundungi. Ketika lulus SD, keadaan Ratih semakin memburuk. Seiring bertambahnya usia, Ratih jadi sering sakit-sakitan. Kondisi fisiknya seperti melemah dan secara mental pun seperti makin terganggu. Ratih suka berbicara sendiri dengan suara yang jelas, padahal selama di sekolah untuk bicara pun susah. Ia pun suka bermain dan berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Tak jarang Ratih sering marah meronta-ronta dengan bola matanya yang mendelik ke atas seperti orang kesurupan. Walaupun memiliki keterbelakangan seperti itu, kedua orang tuanya sangat mengasihi Ratih. Berulang kali Ratih dibawa untuk berobat dari pengobatan medis sampai dengan pergi ke orang pintar, tetapi tidak ada perubahan apapun pada diri Ratih. Lastri yang sedari dulu menjadi sahabat Ratih satu-satunya sering menjenguk Ratih ketika ia sedang sakit. Kepedulian itu masih ada di diri Lastri bagaimanapun ia merasa Ratih adalah orang yang perlu mendapat perhatian lebih dan bukan untuk dijauhi karena keadaan baik fisik maupun mentalnya yang agak kurang. Lastri sempat mendengar kabar burung dari para tetangganya jika Ratih adalah anak yang diasuh oleh pocong. Kabar tak sedap itu pun ia tanyakan kepada ibunya. Lastri merasa tidak terima jika sahabatnya itu diceritakan yang tidak-tidak. Lantas ibunya pun bercerita kisah di tahun 1996 saat Ratih masih menjadi bayi merah. Kejadian berawal saat satu hari menjelang kelahiran Ratih.
Ibu Manisem merasa dirinya diikuti oleh bayangan putih sehabis mengambil kayu bakar di kebun belakang rumahnya. Mungkin saja Ibu Manisem telah melanggar pantangan amis daging. Atau jika perempuan hamil besar pantang hukumnya keluar di waktu lewat maghrib. Namun karena kepepet si suami yang tak ada di rumah, mau tak mau Ibu Manisem memaksakan mengambil kayu bakar itu sendiri. Sampai dengan di hari kelahiran Ratih, Ibu Manisem masih merasakan dirinya masih diikuti sosok bayangan putih, seperti siluet yang sekejap menghilang. Puncak dari teror kala itu Ratih yang baru saja beberapa hari lahir, ditemukan oleh Ibu Ratih seperti diajak bermain oleh sesosok pocong. Pocong itu terlihat jelas dengan bentuk terlilit kain kafan kumal berwajah sangat pucat, tidak memiliki bola mata, serta kedua hidungnya tersumpal kapas mayit sedang berdiri menemani bayi Ratih. Sekejap Ibu Ratih ini pingsan. Naasnya sang suami yang bekerja sebagai sopir truk lintas provinsi jarang sekali pulang. Sehingga saat-saat genting seperti itu, Ibu Ratih hanya berusaha sekuat tenaga melindungi Ratih dari gangguan pocong. "Bu Ginem, Bu, tolong Bu, Ratih badannya panas sudah 3 hari ini." Ibu Ginem adalah ibunya Lastri. Bu Ginem yang merasa iba karena melihat Ibu Manisem panik, segera menyuruh suaminya untuk mengantar Ibu Manisem ke mantri terdekat. Dengan mengendarai sepeda motor tua milik ayah Lastri, Ratih kecil yang berada di gendongan Ibu Manisem tak henti-hentinya menangis. "Bu Manisem, maaf ya, motornya hanya bisa pelan-pelan nih. Motor saya kok berasa berat ya Bu?" tanya ayah Lastri. "Gak apa-apa Pak, pelan-pelan saja. Saya berterima kasih sekali malam-malam begini masih merepotkan minta diantar ke mantri." "Gak apa-apa Bu, namanya kita bertetangga harus saling membantu," timpal ayah Lastri. Di tengah perjalanan motor milik ayah Lastri tiba-tiba mogok. Saat di tengah kepanikan, lagi-lagi Ibu Manisem diperlihatkan sesosok pocong yang kini tengah berdiri tepat di depan motor ayah Lastri. Anehnya ayah Lastri sama sekali tidak menyadari ada makhluk menyeramkan di hadapannya. Ia terus mengotak-atik motornya yang mogok sampai akhirnya, "Bu Manisem, ayo naik, ini sudah bisa di starter lagi." Bu Manisem memilih untuk enggan menceritakan apa yang baru saja ia lihat kepada tetangganya itu. Takut-takut kalau ceritanya mengganggu konsentrasi suami Bu Ginem saat mengendarai motor. Sesampainya di mantri, sang mantri pun segera memberi obat penurun panas. Setelah diperiksa, syukurlah bukan gejala step. Kemudian diperiksa secara keseluruhan, tidak ada yang salah pada diri Ratih. Keesokan harinya wajah kecil Ratih terlihat agak pucat membiru. Tapi kala itu Ratih masih bernafas dan bergerak. Hanya saja tubuh mungil Ratih dingin mungkin persis seperti mayat hidup. Ibu Manisem kembali datang ke rumah Ibu Ginem untuk menanyakan apakah hal itu wajar. Maklum, Ibu Manisem ini baru memiliki satu anak yaitu Ratih, sedangkan Ibu Ginem sudah melahirkan kakak Lastri dan Lastri yang terlebih dahulu lahir dari Ratih. Bu Ginem langsung menggendong dan dipegangnya Ratih dalam pangkuan Ibu Ginem. Namun Ibu Ginem merasa ada hal yang aneh pada bayi Ratih. Ia membandingkan kondisi kedua anaknya, tidak seperti ini keadaannya saat menjadi bayi merah. Ibu Ginem membatin, "Kok bayi ini auranya seram sekali, kulitnya pucat dan tubuhnya dingin seperti mayat," batinnya dalam hati. Coba Bu Manisem dijemur dulu bayinya biar kena matahari pagi. Sekarang waktu yang pas dan bagus nih Bu, mudah-mudahan gak apa-apa ya Bu." Ibu Ginem mencoba menenangkan Ibu Manisem dan memberikan saran. Ibu Manisem langsung mengikuti saran dari Ibu Ratih. Selang 1 jam berlalu, Ratih kecil dibawa ke dalam rumah. Tetapi tak ada perubahan.
Wajah bayi yang seharusnya lucu itu masih tetap saja pucat. Tubuh yang seharusnya hangat setelah dijemur itu malahan masih tetap dingin. Bu Manisem kemudian memutuskan untuk mengunjungi mantri kedua sore harinya. Saat mengunjungi mantri kedua, Ibu Manisem heran saat si mantri pun bilang jika anaknya Ratih baik-baik saja. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Ratih kecil ini jarang sekali berekspresi. Ia tidak menangis, tidak pula tertawa-tawa kecil seperti bayi pada umumnya. Keanehan lain muncul ketika Ratih yang mulai belajar berjalan tiba-tiba keluar cairan kuning kehitaman dari telinganya. Entah beberapa kali Ibu Manisem membawa Ratih berobat dari satu dokter ke dokter yang lain. Tetapi lagi dan lagi Ratih masih saja mengeluarkan cairan itu dari telinganya. Mulutnya pun susah berbicara padahal seharusnya ia sudah bisa lancar berbicara. Teror pocong pun sering muncul di rumah Ibu Manisem, tak terhitung pula Ibu Manisem menjumpai sosok pocong yang sedang menemani Ratih kecil. Dari mulai ia menjumpai pocong itu sedang membungkukkan badannya menatap ke arah Ratih, ataupun tubuh pocong itu bergoyang-goyang pelan seperti sedang mengajak anak sematawayangnya bermain. Ratih sangat ceria ketika sosok pocong itu muncul. Ratih kecil yang susah berekspresi menjadi berbanding terbalik saat sosok pocong mengerikan itu ada di dekatnya. Dan bahkan ketika Ibu Manisem mengusir pocong itu dengan doa-doa yang ia bisa, Ratih seakan tidak terima sosok pocong penjaganya pergi. Ratih malah menangis meraung-raung dan badannya panas bagaikan anak yang dipisahkan dari pelukan sang ibu. Ibu Manisem sangat tertekan dengan keadaan Ratih. Pekerjaan suami yang mengharuskan ia sering keluar kota membuat Ibu Manisem merasa kewalahan mengurus Ratih kecil. Ibu Ginem adalah tetangga satu-satunya tempat berkeluh kesah Ibu Manisem. Awalnya, Ibu Ginem seperti tidak percaya apa yang dikatakan Ibu Manisem tentang sosok pocong itu. Hingga suatu ketika ia melihat sendiri Ratih sedang bermain-main dengan sosok pocong mengerikan di halaman rumahnya. Sungguh kejadian itu di luar dari nalar manusia. Bagaimana bisa Ratih mempunyai pengasuh sesosok pocong yang mengerikan? Tapi itulah yang terjadi. Karena sejatinya kita hidup di alam yang berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Cerita Ibu Lastri membuat Lastri seperti tercekat. Ia seakan tak percaya ibunya sengaja merahasiakan cerita Ratih agar Lastri tetap menemani dan berteman dengan Ratih. Ibu Ginem mencoba memahami bagaimana perasaan seorang ibu saat anaknya dirundung dan dikucilkan teman sebayanya. Cerita pengakuan dari Ibu Lastri tak lantas membuat Lastri menjauhi Ratih. Lastri tetap menemani Ratih bermain seperti biasa. Hingga suatu ketika waktu sudah menjelang sore hari, Ratih tak mau diajak pulang oleh Lastri. Lastri yang sore itu mau mengikuti sekolah ngaji rutin di kampungnya pamit pulang duluan kepada Ratih. Ratih, nanti kamu pulang sendiri ya. Kalau kamu sekarang gak mau pulang bareng aku pamit pulang duluan, ucap Lastri sambil berlalu meninggalkan Ratih yang sedang duduk di atas ayunan SD-nya dahulu. Pukul 9 malam, saat itu Lastri yang bersiap untuk tidur, ia dibangunkan dengan ketukan pintu rumahnya. Lastri, Dek, Lastri. Suara itu seperti suara Ibu Manisem. Gumam Ratih dalam hati. Krek, pintu dibuka. Ya, Ibu Manisem, ada apa ya Bu? Tanya Lastri. Anu, kok Ratih belum pulang ya? Tanya Bu Manisem dengan khawatir. Lastri kemudian menjelaskan jika terakhir kali ia berpisah dengan Ratih di halaman depan sekolah dasar. Ratih saat itu masih asyik bermain ayunan. Lastri sudah mengajak Ratih pulang, tetapi Ratih tidak mau, ungkap Lastri. Karena panik, Ibu Manisem pamit untuk menjemput Ratih di sekolah.
Lastri yang merasa bertanggung jawab karena mengajak Ratih bermain, akhirnya mengikuti Ibu Manisem dari belakang. Saat sampai di bangunan sekolah dasar itu, alangkah terkejutnya mereka berdua melihat Ratih masih terduduk diam menatap ke bawah. Di sebelahnya ada sebuah ayunan yang bergoyang-goyang sendiri seperti ada yang memainkan. Suara besi ayunan itu berdesir serta penampakan pocong di belakang tubuh Ratih. Lastri tak kuasa melihat pemandangan menyeramkan itu, langsung tergeletak tak sadarkan diri. Sontak kejadian itu semakin menjadi buah bibir warga. Ratih dan Ibu Manisem seperti enggan keluar dari rumahnya karena rasa malu bercampur dengan rasa frustasi karena sang anak tak kunjung membaik. Di akhir cerita, Ratih menutup usia di umur yang ke-17 tahun. Saat itu Lastri sudah pindah ke kota untuk melanjutkan sekolah SMA. Malang bagi Ratih, ia belum sempat merasakan kebahagiaan di dunia ini, harus menutup usia di umur yang masih sangat muda. Sampai saat ini Lastri selalu mengingat almarhum sahabatnya Ratih. Ia menyesal karena tidak ada di sisi Ratih saat Ratih menjelang ajal. Doa lirih yang terpanjat dari bibirnya, "Semoga tenang sahabatku, bahagiamu bukan di dunia ini, bahagiamu ada di surga nanti. Sudah tidak ada lagi rasa sakitmu, tak ada lagi rasa kesepianmu, tak ada lagi yang menakutimu, tidak ada lagi yang merundungimu sahabatku. Tenanglah di surga, doaku selalu menyertaimu sahabatku. Amin." Dan selesai. Itulah akhir dari cerita Ratih yang konon diasuh oleh sesosok pocong. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.